Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Novinaldi. Kali ini kita masih melanjutkan tutorial kita mengenai inersia React.js di Laravel 10. Bagaimana kita bisa membuat aplikasi SPA, Single Page Application, gitu ya teman-teman. Kita akan coba mengintegrasikan bagaimana mendesain atau memberi template atau mengkombinasikan ya template Bootstrap dengan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, misalkan Bootstrap ya, teman-teman, sesuai dengan janji saya di video yang pertama. Baik, teman-teman. Di sini saya akan mencobakan dua cara. Yang pertama, kita cara manual, kita memanggil link CSS dan JS dari Bootstrapnya, dan yang kedua ialah kita akan menginstal menggunakan npm untuk install Bootstrapnya menggunakan npm ya teman-teman. Baik, kita akan coba cara pertama, cara manual ya gitu ya. Silakan teman-teman jalankan projectnya kembali. Kita akan coba desain sedikit ya, bagaimana sih cara memanggilnya gitu ya. Kita akan menggunakan Bootstrap versi yang terbaru, yang versi 5.3. Oke, nah di sini kita coba ambil yang bagian dokumentasi teman-teman, kunjunginya getbootstrap.com, kemudian ambil yang dokumentasinya, kemudian kita akan coba panggil file ini perlink dan scripts di sini. Oke, teman-teman silahkan buka project kita Visual Studio Code-nya. Di sini kita masuk ke file app.blade.php yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ya, jadi yang dijalankan, yang dipanggil terlebih dahulu adalah file app ini sebenarnya. Nah, ini ya letaknya React.js kita. Jadi kita akan coba cara manual. Yang pertama, silakan kita copy bagian sini teman-teman, CSS seperti biasa ya. Kita menggunakan atau memanggil file CSS dan JS-nya via online gitu. Kemudian kita pastikan di bagian dalam tag head. Kemudian kita panggil JS-nya gitu ya teman-teman. Kita panggil JS-nya, kita copy, kita letakin di dalam penutup body ya. Body gitu. Oke, ini sudah. Kemudian bagaimana cara memanggilnya sebenarnya teman-teman? Kita langsung saja bisa masuk, misalkan kita masuk ke file kita yaitu page ya. Kemudian ambil index di sini. Kita akan rubah sedikit, misalkan gitu. Kita rubah tombol di bagian di sini, di bagian tombol tambahnya. Kelihatan di sini ya, udah berubah otomatis dia. Kita akan coba rubah tabelnya. Nah, oke. Nah, di sini kita gunakan bagian di sini div-nya. Kita panggil class name-nya. Class ya, maaf bukan class. Boleh dua cara ya, pakai seperti ini boleh juga. Pakai misalnya container, kemudian container fluid. Nah, seperti ini boleh. Hasilnya seperti ini gitu ya teman-teman, atau teman-teman boleh menggunakan sebuah props namanya atau atribut class name. Jadi ada dua cara ya, boleh seperti ini, boleh yang tadi kita gunakan container ya. Ini saya misalkan dulu refresh, ini kembali ke semula ya, kemudian container, kemudian container fluid. Ini kenapa saya muncul seperti ini teman-teman, karena saya menginstal extension Bootstrap 5 di Visual Studio Code kita gitu ya. Jadi teman-teman boleh menginstal, download aja extensionnya supaya kita ngodingnya lebih mudah. Nah, baik, kita coba lagi, kita refresh kembali. Oke, jadi caranya sama, boleh menggunakan class, atribut class dari HTML-nya, boleh menggunakan prop class name dari React-nya ya, React DOM namanya ya. Baik, kemudian kita coba menggunakan class table di sini. Nah, pertama kita gunakan apa ya? Table dulu ya. Di sini saya hapus ya. Perintah yang sudah kita ketik sebelumnya. Kita akan menggunakan class boleh juga ya. Teman-teman boleh menggunakan class biasa, atribut dari HTML atau class name boleh juga. Di sini pakai table, kemudian bordered gitu ya. Kemudian kita akan striped itu pada bagian kolomnya ada warna abu-abu sedikit gitu. Kemudian kita kasih ukuran yang kecil aja, table small. Oke, kita refresh.
Sudah teman-teman, sudah muncul ya. Kemudian kita boleh ubah tombolnya sedikit di bagian sini, tambah data. Kita scroll ke atas bagian tombol di sini ya, link ya. Nah, karena ini adalah sebuah komponen link dari Inertia React-nya, kita bisa tambahkan pakai class name. Tidak menggunakan class, tapi kita gunakan class name. Class name di sini kita kasih tombol btn, ukurannya kecil boleh. Kita kasih warna biru ya. Primary. Kita refresh. Nah, gitu ya. Ini black. Oke, karena ada style di sini, kita boleh hapus saja stylenya. Kita simpan. Oke, kalau misalkan kita pengen nambahin style lagi ya, agak geser ke bawah, boleh tambahin tadi ya style gitu kan. Kemudian kurung kurawal 2 kali. Kita kasih margin bottom ya. Bottom, kemudian kita kasih 10 aja. Oke teman-teman, sudah ya. Selanjutnya untuk edit dan hapus teman-teman boleh tambahin caranya sama seperti di atas. Kita masuk ke bagian tombol edit di sini. Teman-teman boleh kasih di sini kelas atau class name boleh juga ya. Kelas, kemudian btn sm kecil ya. Kemudian kalau edit warna info aja ya, biru. Jadi warna purple ya, warna ungu. Di sini kita kasih kelas lagi ya. Kelas, kemudian kelas name boleh juga. Teman-teman boleh kelas name ya. Ini saya buat caranya dengan cara yang berbeda gitu. Kemudian btn warna merah. Oke, kita kasih warna refresh. Oke teman-teman, agak sedikit fresh ya tampilan kita. Kemudian kita bisa gunakan ini formnya, kita contek saja dari Bootstrap-nya. Kita cari search di sini, kita cari add-ons, kita cari yang button add-ons gitu ya. Kita scroll ke bawah sedikit, kita ambil yang button add-on di sini, lihat sebelah kanan kita. Nah gitu ya, di sini ada tombol cari, kita buat seperti ini. Kita contek ini, kita copy saja. Kemudian kita ganti form submit-nya. Ya, kita pastikan dulu di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, ini kenapa nggak merapikan otomatis? Karena language-nya TypeScript JSX, saya gunakan JavaScript React. Saya refresh kembali. Ingat komponen inputnya memang agak merah ya, tapi nggak masalah, itu biasa aja gitu ya teman-teman. Di sini placeholdernya kita ganti dengan misalkan cari berdasarkan name atau nama. Oke, kemudian reliable-nya nggak usah saja, teman-teman. Oke, kemudian kita boleh tambahin value. Ini kita boleh copy aja, copy value dan on-chain-nya di bagian input. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian button-nya kita kasih outline warna hijau lah ya. Kemudian tipenya tipe button, bukan tipe button tapi tipe submit. Oke, kemudian ID-nya kita ganti, kita hapus saja boleh. Kemudian kita ganti dengan cari. Selanjutnya bagian ini kita hapus, boleh tekan Ctrl Shift K, huruf K ya, pada keyboardnya. Oke, kita refresh. Maaf. Oh, di sini ada kesalahan teman-teman. Ada div. Oh ya, ini ada div di dalam div. Maka dari itu teman-teman boleh kasih tanda komponen kosong di sini. Kita geser ke atas. Oke, kita simpan. Bentar. Di sini masih ada kesalahan, bentar kita baca ya. Katanya penutup, oh ini corresponding JSX-nya, penutup inputnya. Di sini karena kita menggunakan JavaScript ya, JSX React, jadi kita kasih slice di sini. Kita simpan, jadi merah deh, merahnya hilang pada tulisan inputnya. Kita refresh kembali. Oke, sudah jalan teman-teman. Sudah, kita bisa cari misalkan Fitri, enter, otomatis muncul namanya. Oke teman-teman, sudah. Selanjutnya adalah kita coba ganti di bagian pagination-nya. Pagination-nya kita akan coba cari di sini. Kita cari pagination. Kita refresh. Kita akan contek pagination dari yang ini. Oke ya, UL kita copy aja dulu. Oke, kemudian kita pastikan terlebih dahulu di bagian ini.
Nah, oke ya. Jadi OL-nya kelas pagination. Di sini kita akan merubah pagination-nya menggunakan pagination tampilan Bootstrap. Jadi teman-teman boleh kita copy aja dulu. Kemudian kita boleh matikan, ketekan Ctrl/ seperti ini teman-teman. Oke, supaya codingan kita codingan yang lama nggak hilang gitu ya. Anggap saja sebagai contekan kita gitu kan. Kemudian ingat ini ada class package item, kemudian ada class package link ya. Kemudian ini kita hapus saja terlebih dahulu. Oke, kita pastikan seperti ini. Oke, ini akan kita rubah. Oke teman-teman, di sini kita akan rubah. Pertama, ini kita hapus. Kita akan buat logika jika link URL-nya sama dengan null. Oke ya, kemudian kita returnnya null. Jadi kalau misalkan nggak ada pagination gitu ya, kita kasih aja kosong. Kemudian kita akan membuat sebuah variable sama is active. Oke, kemudian di sini link sama dengan link aktif. Kemudian buat variable lagi class name untuk menampung page link tadi ya, page link gitu ya. Kemudian is active. Jika dia aktif, jadi ketika dia aktif, maka dia akan masuk ke sini. Jadi ketika aktif di sini teman-teman, jadi maka tag inilah dia aktif gitu. Jadi page link ini dia akan tulisannya page item ini akan otomatis menjadi aktif. Kita berada di pagination yang mana gitu ya. Jadi statusnya nanti aktif. Maka dari itu tulisannya adalah kita kasih kelas page item aktif di sini. Kemudian jika tidak, tulisannya adalah page item. Nah, gitu. Kemudian untuk link labelnya, link label. Oke. Kemudian link label seperti ini. Kemudian replace, kita akan ganti tulisannya next dan previousnya itu untuk tulisan ini adalah tulisan lakuo ya. Double slash, kemudian tanda dan lakuo, ingat lakuo, kemudian titik koma di sini, kemudian kita ganti dengan previous ya, tanda ini seperti ini. Kemudian kita ganti juga replace yang ada tandanya rakuo, tanda dan rakuo titik koma. Kemudian kita ganti dengan tanda panah ke kanan 2 kali. Nah, seperti itu. Oke, untuk returnnya kita akan ganti dengan perintah li ya. Li seperti ini. Dia ngambilnya li yang ini, teman-teman. Oke ya. Li untuk kelasnya, class name-nya kita ambil dengan tulisan variable dari class name di atas. Untuk memanggil variable class name yang di atas tidak pakai kutip ya, tapi menggunakan kurung kurawal 2 kali. Class name. Oke, kemudian key-nya kita kasih index yang di atas. Oke, kemudian di sini adalah button ya. Button, kemudian sama aja yang tadi ya, class name gitu ya. Page link. Sebenarnya yang ini ya, page link ini. Kemudian jangan lupa ketika diklik on click, oke, buka kurung biasa. Di sini inertia get link URL. Oke, di dalamnya adalah kita kasih link label. Oke teman-teman. Kita coba refresh di sini. Hasilnya seperti ini. Ketika next gitu ya. Next dan next. Oke teman-teman. Nah, jadi tampilan pagination kita sudah kita rubah. Teman-teman boleh ganti ini jadi 5 aja boleh ya. Kemudian kita sedikit refresh supaya tidak kejauhan ke bawah. Oke, next dan next. Gimana teman-teman? Untuk tambahnya boleh teman-teman sesuaikan dengan tampilan Bootstrap. Oke, itu adalah cara pertama ya. Cara kedua, ini sebenarnya gampang aja. Kita nggak perlu rubah-rubah ini. Jadi ini kita hapus gitu ya teman-teman.
Kemudian ini kita hapus, ya. Kita kembalikan seperti biasa, gitu ya. Ini kalau kita kembalikan hasilnya seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita perlu menginstal Bootstrap-nya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita menggunakan npm, ya. npm di sini npm install Bootstrap 532. Kita copy, kita buka terminal kita pastikan di sini. Silakan tunggu instalasi package dari Bootstrap-nya. Oke, sudah selesai. Kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa cek cara ngeceknya di mana package itu tersimpan. Letaknya di bagian folder Node Modules. Kita cari scroll ke bawah, itu terletaknya adalah di bagian Bootstrap di sini. Oke, kita akan coba memanggilnya. Jadi kita perlu mengimport, ya. Mengimport Bootstrap kita. Jadi caranya adalah import, gitu ya. Import, kemudian kutip satu Bootstrap, gitu ya. Bootstrap lagi. Oh maaf, this ya. This, kemudian panggil CSS-nya, kemudian Bootstrap Bootstrap di sini bootstrap.min.css. Oke, kita refresh. Kita cek di sini teman-teman. Oke, sudah tampil. Gimana teman-teman? Jadi kalau misalkan saya matikan di sini, dia akan kembali. Kalau tidak, dia akan menampilkan sesuai dengan tampilan dari template Bootstrap kita. Oke, sudah berhasil ya. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana caranya merubah tampilan form tambah kita, ya teman-teman. Nanti form ID-nya boleh teman-teman contek aja dari form tambah, ya. Ini saya tunjukkan bagaimana caranya mengubah form tambah kita menggunakan template Bootstrap. Baik, kita akan menggunakan form horizontal dari Bootstrap kita. Jadi silakan teman-teman buka form tambah di sini. Kemudian contek dari layout di sini. Pertama dimasuk kita ke form tambah. Kita tambahkan di sini dulu. Ini kan ada komponen kosong ya teman-teman. Boleh tambahkan div di sini. Div, tambahin class. Kemudian kasih container. Kemudian container fluid. Oke, kemudian di sini paling bawah penutup div sudah. Simpan. Oh ya teman-teman, ada kekurangan nih. Import Bootstrap-nya jangan lupa. Karena kita menggunakan package Bootstrap yang sudah kita install tadi. Oke, simpan. Kita boleh gunakan class name saja, mengikuti aturan dari React.js-nya gitu ya teman-teman. Ini kita ganti language-nya supaya dia merapikan sendiri. Oke, kita masuk ke form tambah. Sudah muncul seperti ini, udah geser dia. Kemudian bagian button-nya kita ganti class name-nya di sini. Untuk color-nya saya hapus. Oke teman-teman. Kemudian tambahkan class name. Oke, di sini saya buat btn ukuran kecil, warnanya kuning. Jadi namanya btn warning ya, teman-teman. Oke, kembali ketika klik di sini. Oke, sudah. Kita kembali klik tombol tambah. Kita misalkan untuk inputnya, input name, kita ambil dari sini. Teman-teman boleh search namanya horizontal form atau cari aja ya form horizontal, enter. Oke, nanti di bagian kanan klik aja horizontal form di sini. Ya, kita akan ambil yang bagian atas. Ya, kita ambil yang ini. Mulai dari div ya. Div ada label, ada div lagi. Kita copy terlebih dahulu, kita letakin di dalam form. Jadi untuk sementara yang tabelnya jangan dihapus dulu ya. Ini sebagai contekan kita nantinya. Kita pastikan ini dulu. Oke. Untuk kelas ya nggak usah dihapus. Untuk labelnya, for-nya kita hapus saja. Untuk email kita ganti dengan name ya. Input name. Oke. Kemudian kita kasih ukurannya itu panjangnya 4 aja, nggak terlalu panjang. Input tipenya kita kasih teks di sini, class form control nggak masalah. ID-nya kita hapus saja. Kita ambil dari yang sini aja, onceng, maaf dari value, kemudian onceng. Oke ya.
atau boleh tambahin di placeholdernya juga. Kita copy di sini, kita pastekan teman-teman. Oke, ingat ini labelnya, ini input, komponennya kasih slice gitu. Oke ya, kita coba deh. Refresh. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ingat ya, kalau misalkan 4 ukurannya kecil gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih ukuran 10 di sini. Oke, dia panjang. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita ubah jadi 4. Langkah selanjutnya, kita akan coba bagaimana menampilkan validasinya. Nah, jadi di Bootstrap itu ada namanya validation server side. Jadi kalau misalkan validasinya salah, form control dari inputannya akan berwarna merah, kemudian akan muncul validasinya otomatis di sini gitu ya. Jadi kita bisa cari di sini. Kebetulan saya udah nyari ya. Teman-teman cari aja ya, validation server side. Nah, gitu ya. Ambil yang ini. Nanti akan mengarah ke server side di sini. Kemudian kita ambil yang bagian inputan city di sini. Kita scroll ke bawah sedikit, perlahan-lahan. Nah, kita fokusnya ke sini ya, teman-teman. Terlihat di sini kalau kita zoom sedikit, yang membuat dia merah itu adalah ada class is invalid. Kemudian kalau misalkan is invalid, maka akan muncul sebuah pesan dengan class invalid feedback. Jadi pesan errornya seperti ini. Nah gitu ya, kalau kita scroll sedikit ke atas lagi, muncul pesannya seperti ini. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita buat dulu ya. Jika misalkan ada error, maka munculkan tulisan is invalid pada kelasnya. Ya, baik, kita kembali di sini. Nah, kita akan membuat logical if di bagian sini, form controlnya. Maka dari itu, bagian kelasnya kita akan ubah sedikit, teman-teman. Kita ubah jadi props class name. Oke, kemudian bukan kutip lagi, kita kasih kurung kurawal. Di sini kita kasih backtick 2 kali, kita ketikkan form control. Nah, gitu ya. Kemudian di sini di dalamnya ya masih dalam backtick, kita akan membuat error jika pakai pakai variabel. Jika errors gitu ya, errorsnya titik denim yang seperti ini, maka dan munculkan pesan tambahkan is invalid. Nah gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita jalankan, refresh, kita simpan, oke, dia berwarna merah bagian di sini. Namun pesannya belum muncul. Maka dari itu kita perlu kopikan ini. Kita copy aja. Kita pastekan sebelum penutup dari div inputannya. Kemudian yang bagian div ini akan kita ganti dengan, kita ambil contekan dari Bootstrap-nya, kita ambil yang ini. Oke, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Oke ya. Kemudian bagian div-nya kita hapus saja, kita tinggalin yang kelasnya saja. Kemudian yang tulisan please provide ini kita ganti dengan errors titik denim. Oke. Kalau misalkan kita refresh kembali, kita klik, maka muncul seperti ini. Gimana teman-teman? Sudah berhasil ya? Teman-teman boleh lanjutkan untuk yang nama lengkap, jenis kelamin, dan alamat. Oke. Kalau untuk inputan form select-nya, teman-teman bisa ya. Jadi yang nama lengkap saya samain aja ya, yang dari name. Untuk yang jenis kelaminnya, kita coba copy ya. Kita copy di sini, kita ganti dengan jenis kelamin. Oke, gitu ya. Kemudian panjang kolomnya kita ganti aja 4 gitu. 4. Kemudian di sini kita hapus saja. Oke, kita akan ambil mulai dari select di sini. Teman-teman boleh cut atau copy boleh juga. Saya cut aja ya. Kemudian kita pastikan di sini. Jangan lupa di bagian select-nya kita tambahkan class name namanya form select. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk errornya jangan lupa tambahin ini, kita ganti div-nya menjadi seperti ini. Oke. Di sini kita ganti dengan tangential. Kalau kita refresh, di sini terdapat kesalahan div-nya. Di sini bukan 12 ya, kita kasih 10. Saya ada kesalahan teman-teman pada bagian nama lengkapnya. Refresh kembali. Oke, jenis kelamin untuk yang alamat ya. Untuk alamat kita boleh tiru saja di sini teman-teman.
kita ambil yang nama lengkap, kita copy, kita pastikan ke sini. Oke. Kemudian di bagian di sini kita ganti dengan alamat. Untuk besarnya kita kasih 10 saja. Untuk inputnya kita ambil yang text area di sini, kita cut boleh ya. Kemudian kita ganti jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Kemudian kita boleh kasih kita ambil dari class name di sini. Oke, kemudian kita tambahin di bagian sini text area. Oke. Kemudian di sini is invalid. Oke, alamat. Kemudian untuk yang invalid feedbacknya kita copy saja. Kita pastikan di sini. Kemudian kita ganti dengan T alamat. Kemudian ini juga jangan lupa T alamat. Satu lagi ada yang kurang di sini, bukan yang seperti ini ya. Kita ganti yang seperti ini. Kita copy saja. Kemudian yang form selectnya. Oke ya. Kemudian form control kita ganti dengan form select. Jangan lupa di sini Jenkel. Pastikan sudah benar semuanya. Kita refresh kembali. Kita klik simpan. Maka dia merah. Oke ya teman-teman. Kemudian untuk tabelnya kita hapus saja. Jangan lupa kita expand. Kemudian kita delete. Oke. Oh iya, ada yang kurang di sini teman-teman. Untuk buttonnya di sini kita balikin lagi ya. Kita Ctrl X dulu. Oke, kita pastikan seperti ini. Ini tambahin dulu ya. Kita copy aja yang di atas. Oke teman-teman. Kemudian labelnya kita kosongin aja dulu supaya dia sejajar dengan inputannya. Di sini kita hapus. Kemudian buttonnya kita geser ke atas. Oke, kita refresh. Hasilnya seperti ini. Buttonnya ada tambahkan ya class name btn, kasih warna hijau. Refresh sudah. Kalau kita simpan gitu ya teman-teman. Kita simpan. Hasilnya sudah muncul. Data mahasiswa baru berhasil tersimpan. Baik teman-teman, boleh teman-teman lanjutkan untuk yang form edit. Semoga teman-teman bisa. Oke, untuk video selanjutnya kita akan coba membuat sebuah menu navbar ya. Jadi ketika ada klik menu mahasiswa, misalkan menu dosen, menu mata kuliah, ya anggap saja seperti itu, maka muncul di bagian layout, anggap saja seperti teman-teman ketika belajar templating Blade ya. Ada namanya add includes, ada namanya add yield ya, atau ada juga namanya add section gitu ya. Jadi bagaimana caranya kalau di Inertia React.js. Baik teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat dari tutorial yang saya berikan. Semoga teman-teman selalu semangat untuk mengejar ilmu, terutama di bagian pemrograman ini. Jangan lupa share, komen ya, dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.